Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nuralwala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andre Wiswandi dalam sesi baca buku Nuralwala. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan baca buku kita masih dengan buku yang sama, yaitu Layla dan Majnun karya Nizami Ganzapi yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Mizan Klasik. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membeli dan membaca buku ini secara langsung, kalian bisa mendapatkannya di Mizan Store ataupun di toko buku terdekat di tempat Anda. Setelah sebelumnya di bab ke-8 kita membaca bahwa salah satu usaha dari ayah Majnun atau ayah Qais untuk menyembuhkan putranya adalah dengan mengajaknya pergi ke Baitullah atau ke Mekah. Mereka berharap ketika mereka bisa berdoa di sana maka akan menyembuhkan putranya Qais atau Majnun. Namun setelah sesampainya di sana, justru doa yang telah diajarkan kepada Majnun tidak dibacakan Majnun atau tidak disampaikan Majnun. Justru Majnun malah mengungkapkan rasa cintanya di depan Ka'bah pada Layla, dan dia menyatakan bahwa dia akan berkorban apapun demi Layla. Di situ keluarga Said sudah mulai putus asa dan mungkin sudah mulai menerima bahwa cinta yang diungkapkan oleh Majnun kepada Layla tidak sedangkal apa yang mereka lihat. Lalu apa yang selanjutnya dikisahkan kita akan baca di bab 9 yang berjudul Majnun Hilang di Tengah Gurun. Perjalanan haji ke Mekah dan usaha yang sia-sia sang Said untuk menyembuhkan kegilaan putranya menjadi buah bibir di mana-mana. Tak lama kemudian, tak satu pun orang tidak mengetahuinya. Kisah cinta Majnun menjadi gunjingan semua orang. Beberapa orang mencela dan mencemooh, yang lain mengasihani dan mencoba membelanya. Banyak yang menyebarkan desas-desus jahat, tetapi beberapa orang malah memujinya. Gunjingan panas kaum Baduy itu juga sampai ke telinga Layla. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tetap berdiam diri dalam kesedihan rahasia. Warga kabilahnya merasa marah dan getir. Mereka mengirim 2 utusan berkuda ke wakil khalifah dan mengajukan keluhan atas pemuda tersebut. Orang gila ini, kata ketua delegasi, mencemarkan kehormatan kami karena perilakunya. Hari demi hari dia berkeliaran dari desa ke desa. Rambutnya acak-acakan dan sekelompok berandal mengejarnya seperti sekawanan anjing yang terlepas dari rantai mereka. Sesekali dia menari, sesekali dia mencium tanah. Panjang waktu dia membuat syair dan melafalkan ghazal. Sialnya, karena syair-syairnya indah dan suaranya merdu, orang-orang malah menyukai nyanyian ini. Itu buruk bagi kita karena apapun yang dibuat oleh orang gila yang kurang ajar ini dapat merusak adat dan tata kesusilaan 100 kali lipat. Gara-gara dia, nama baik Layla tercoreng. Jika angin berbahaya ini terus bertiup, lampu-lampu bisa segera padam. Oleh karena itu, mohon perintahkan hukuman terhadapnya agar Layla, sang rembulan kita, dapat diselamatkan dari malapetaka. Wakil Khalifah setelah mendengar pengaduan mereka mencabut pedang dari sarungnya, menunjukkannya kepada kedua utusan dan berkata, inilah jawabannya. Secara kebetulan seorang pria dari suku Amir mendengarnya apa yang dia lakukan. Dia pergi kepada Said dan melapor. Sejauh ini belum ada hal buruk yang terjadi, katanya. Namun kuperingatkan engkau, wahai khalifah, ini haus darah. Namun kuperingatkan engkau, wakil khalifah, ini haus darah. Dia adalah bara yang membakar dan api yang berkobar. Melihat Majnun tidak mengetahui bahaya yang mengancamnya, aku khawatir pada saat dia menyadarinya itu mungkin sudah terlambat. Kita harus memperingatkan dia tentang bahaya ini. Jangan sampai dia terkena bencana. Begitulah perkataan sang pelapor dan kata-katanya seperti garam yang menyengat perih hati si ayah yang telah terluka. Dia mengkhawatirkan nyawa putranya. Bagaimanapun mereka berupaya mencarinya, dia tidak dapat ditemukan. Pada akhirnya, semua orang yang dikirim untuk melacaknya kembali dengan putus asa. Mereka berkata, siapa tahu
Mungkin nasib telah menaklukkannya, mungkin hewan liar telah mencabik-cabiknya, atau bahkan yang lebih buruk lagi terjadi kepadanya. Kemudian sanak saudara dan rekan pemuda itu melontarkan ratapan, seolah-olah mereka sedang berduka atas orang mati. Tapi Majnun belum mati. Seperti sebelumnya, dia pergi ke tempat persembunyian di hutan belantara. Di sana, dia tinggal sendirian. Dia tidak melihat atau mendengar apa yang sedang terjadi di dunia. Di dunia itu, bukankah mereka semua adalah pemburu dan yang diburu? Apakah itu masih menjadi perhatiannya? Tidakkah dia telah mengabaikannya? Bukankah dia sudah sangat repot dengan urusannya sendiri? Dia tidak ingin dikasihani oleh sesamanya. Dia menderita karena tak dapat menemukan harta karun yang dicarinya. Tapi kesedihannya memberinya jalan bebas hambatan, membebaskannya dari belenggu pemujaan diri. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Setelah beberapa waktu, kebetulan seorang Baduy dari suku Sa'ad bertemu dengan Majnun. Saat dia melihat sosok lelaki berjongkok dalam kesendirian, pada awalnya dia curiga itu hanya fata morgana. Siapakah orang yang berani menyendiri di tempat seperti ini? Tetapi ketika dia mendengar arangan lembut, dia menghampiri dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang bisa ku bantu?" Betapapun dia mengulangi pertanyaannya, dia tidak mendapat jawaban. Akhirnya kesabarannya habis, dia melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika dia sampai di rumah, dia memberitahu keluarganya tentang pertemuan aneh itu. Dalam perjalanan, aku melalui ngarai dan aku bertemu dengan makhluk yang menggeliat di batu seperti ular. Seperti orang gila yang kesakitan dan seperti setan yang kesepian. Tubuhnya yang kurus sehingga setiap tulangnya terlihat. Ketika ayah Majnun mendengar kabar itu, dia segera berangkat untuk membawa pulang putranya yang hilang dari hutan belantara. Dia mencapai tempat persembunyian itu dan menemukan Majnun seperti yang digambarkan oleh orang Baduy itu. Terkadang berbicara kepada dirinya sendiri dalam syair, terkadang mengerang dan mendesah. Dia menangis, berdiri, dan roboh lagi. Lalu dia merangkak dan tersandung, serupa gambaran hidup dari nasibnya sendiri. Dia pingsan dan hampir tidak sadar. Pada awalnya dia tidak mengenali ayahnya sendiri, tapi kemudian ketika Sayyid berbicara dan menghiburnya, kekhasan suaranya membuat Majnun tersadar. Dia pingsan di kaki orang tua itu seperti bayangan dan memohon kepadanya dengan penyesalan dan keputusasaan. "Mahkotaku dan surga jiwaku, maafkan aku, maafkanlah. Jangan tanyakan bagaimana keadaanku karena engkau melihat aku lemah. Aku berharap engkau diselamatkan dari rasa sakit karena menemukanku dalam keadaan begini. Sekarang engkau telah datang, wajahku menjadi hitam karena malu. Maafkan aku, engkau tahu betul bagaimana keadaanku, tetapi engkau juga tahu bahwa bukan diri kita sendiri yang menjalin benang takdir kita." Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab ke-9 dari buku ini. Dalam pertemuan ini kita tahu bahwa Majnun dikatakan hilang dan bahkan sudah dikatakan mati, tapi ternyata seseorang menemukan bahwa Majnun masih hidup di sebuah hutan belantara. Dan pada bab ini juga dijelaskan bahwa sang ayah atau sang Sayyid datang untuk menjemput putranya di hutan belantara itu. Lalu apa yang akan terjadi? Mari kita saksikan atau mari kita baca di bab selanjutnya pada sesi baca buku yang akan datang. Saya Andri Yuswandi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.